warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak ibu guru semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Masih, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, akan lebih baiknya kita membaca doa dulu ya nak. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Baik, yang namanya Ibu panggil untuk angkat tangannya ya nak. Ahmad, hadir. Salsabila, hadir. Keza, hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Iya benar sekali, hari ini kita mau belajar mengenai tentang ilmu pengetahuan sosial. Apa sih Bu yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan sosial? Jadi ilmu pengetahuan sosial itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sosial, yaitu tentang lingkungan, tentang alam sekitar, dan kehidupan manusia seperti itu di sini Ibu akan membahas mengenai tentang kenampakan alam di wilayah Indonesia. Apa sih Bu kenampakan alam? Jadi di Indonesia ini memiliki kenampakan alam yang berbeda-beda dari provinsi satu dengan provinsi yang lainnya. Secara garis besar atau secara umum kenampakan alam ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kenampakan alam daratan dan yang kedua adalah kenampakan alam perairan. Contohnya dari kenampakan alam daratan seperti apa Bu? Jadi kenampakan alam daratan itu seperti gunung, pegunungan, daratan tinggi dan daratan rendah seperti itu. Adapun contoh kenampakan alam perairan, contohnya seperti apa Bu? Contohnya seperti laut, danau, dan juga sungai. Itu merupakan jenis-jenis dari kenampakan alam yang ada di Indonesia Adapun yang dimaksud dengan gunung itu apa Bu? Jadi gunung itu adalah sebuah bukit tinggi yang memiliki ukuran besar dan memiliki dua jenis Jadi ada yang namanya gunung berapi dan gunung non berapi. Contohnya gunung berapi yaitu gunung yang memiliki magma di dalamnya. Jadi ketika gunung itu mengalami ledakan, maka akan mengeluarkan yang namanya lahar panas dan juga debu vulkanik. Yang mana debu vulkanik ini sangat berbahaya bagi manusia di sekitarnya seperti itu. Adapun gunung yang non-aktif. Gunung yang non-aktif yaitu gunung yang tidak mengalami ledakan sehingga tidak berdampak besar bagi lingkungan sekitar seperti itu. Adapun contoh dari kenampakan alam perairan, contohnya seperti apa Bu? Contohnya seperti sungai Jadi di Indonesia ini sangat banyak sekali jenis sungai dari sungai yang kecil maupun sungai yang besar. Sungai itu apa sih Bu? Jadi sungai itu adalah aliran air yang mengalami aliran yang besar disebabkan oleh alam. Jadi bukan buatan manusia. Jadi sungai ini ada beberapa jenis yang mana memiliki kadar air yang beda-beda Ketika sungai itu kecil, maka aliran airnya pun kecil. Dan ketika sungai itu besar, maka aliran air pun besar seperti itu. Adapun sungai terbesar di Indonesia, ada yang tahu nggak sungai yang terbesar di Indonesia? Jadi di Indonesia ini memiliki salah satu sungai yang bernama Sungai Musi. Sungai Musi ini adalah sungai yang terbesar di Sumatera Utara, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan?
Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, di sini Ibu akan mengambil kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan hari ini. Jadi nak, kenampakan alam yang kita alami saat ini itu semua adalah ciri-ciri atau jenis-jenis kenampakan alam yang ada di Indonesia. Karena Indonesia ini adalah negara yang berkembang, negara yang memiliki banyak sekali penduduk, yang mana setiap provinsinya itu pasti memiliki jenis-jenis kenampakan alam yang berbeda seperti itu. Jadi intinya kenampakan alam ini semua adalah ciptaan Allah yang harus kita jaga, yang harus kita lindungi, yang harus kita rawat. Bagaimana Bu cara menjaga lingkungan alam? Contohnya nak, kita jangan membuang sampah di sungai, sehingga ketika kita membuang sampah di sungai maka akan mengalami yang namanya banjir yang mengakibatkan rusaknya pohon-pohon atau akan merusak rumah-rumah warga dan bahkan membahayakan nyawa orang-orang yang ada di sekitar sungai atau di sekitar laut tersebut seperti itu. Nah, jadi intinya kita harus menjaga dan melestarikan apa yang sudah Allah ciptakan di dunia ini seperti itu, khususnya di negara kita yaitu negara Indonesia. Mungkin hanya sekian dari Ibu ya nak. Mungkin apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.